Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, balik lagi bersama kami penyuluh pajak KPP Pratama Cibitung dengan saya Tiffany Agan dan Cici Sintamaya di acara Pangsi Podcast, Pajak Isi Podcast. Nah, kali ini kami akan membahas dengan tema yang lagi happening ya. Iya. NIK Pastinya setiap tahunnya ya. NIK dan yang pastinya SPT tahunan orang pribadi. Apa aja sih yang kira-kira jadi concern kita untuk SPT tahunan? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini kita akan membahas dulu nih yang mau mendekati jatuh tempo ya Kak Fani ya, SPT tahunan. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang punya permasalahan nih? Kok aku nggak bisa ya buka DJP online? Terus kok aku ngisinya kenapa nggak sama kayak yang di bukti potong? Itu kenapa ya kira-kira Kak Fani ya? Nah, sebelum sampai dengan kebingungan ataupun permasalahan yang tadi disebutkan sama Kak Cici, sebaiknya kita tuh harusnya mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan dulu nih sebelum laporan SPT tahunan yang menjadi kewajiban kawan pajak semuanya yang bagi sudah mempunyai atau memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya, pada saat daftar NPWP berarti kawan pajak itu sudah memiliki kewajiban untuk laporan penghasilan di dalam SPT tahunan. Untuk syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya gampang banget. Yaitu kalau untuk yang tipenya pegawai tetap, berarti kawan pajak harus menyiapkan bukti potong pajak. Dan jangan lupa kawan pajak wajib minta bukti potong ya Kak Fani ya. Betul banget. Karena bukti potong itu hak dari kawan pajak. Kawan pajak. Jadi kalau misalkan pemberi kerjanya nggak memberikan tuh kayak gimana Kak Fani? Berarti tetap kita harus ini ya? Iya, banyak mungkin iya kasusnya di luar sana tuh banyak banget Kak Cici. Kayak pemberi untuk penghasilannya ini atau perusahaan mungkin belum siap atau kategorinya cuma punya soft copy. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya, tetap kita mintakan ke bagian pemberi kerja kita untuk mendapatkan bukti potong pajak yang memang berhak untuk kita miliki, karena penghasilan kawan pajak itu memang sudah dipotongkan tiap bulan. Nah, baru ditahunkan itu nanti dibentuk bukti potong pajak. Nah, dalam bentuk formulir 1721A1 bagi yang pegawai swasta. Nah, bagaimana untuk penerapannya yang bagi yang pegawai seperti PNS ataupun BUMN itu akan mendapatkan formulir yang 1721A2. Jadi memang dasar kawan pajak ini mengisi SPT itu satu, bukti potong untuk kawan pajak yang bekerja sebagai pegawai. Nah, gimana kalau kawan pajak ini, saya ini sebagai wira swasta, apa sih yang diperlukan? Nah, untuk wira swasta, ini kawan pajak ini wajib namanya punya rekapitulasi peredaran bruto ya Kak Fani ya. Nah, karena mulai tahun 2022 itu kawan pajak yang memiliki omset UMKM di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Tapi bukan berarti kalau tidak dikenakan tuh nggak lapor ya kawan pajak ya. Wajib tetap lapor di SPT tahunan. Nah, nanti di SPT tahunan itu kawan pajak wajib melampirkan peredaran omsetnya. Nah, untuk yang peredaran bruto tadi atau peredaran usaha, itu kawan pajak perlu tahu karena lampirannya sekarang sudah berbeda formatnya. Ya, itu terkait dengan di peraturan terbaru juga ya Kak Cici ya. Nah, nanti mungkin kawan pajak bisa dibantu untuk mengakses formulir terbarunya di pajak.go.id atau dibantu melalui kanal WhatsApp konsultasi helpdesk kami atau di KPP manapun ya, betul. Nah, kalau misalkan ternyata selain wirausaha nih Kak Cici,
Misalkan dia cuma pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak. Nah, apakah pemberlakuannya sama harus menyiapkan bukti potong pajak yang A1 atau bagaimana nih? Nah, nanti kalau untuk kawan pajak yang freelance ya istilahnya ya freelance atau pegawai kontrak. Nah, kawan pajak nanti juga wajib minta juga bukti potong. Cuma bukti potongnya beda kawan pajak. Dia bukti potongnya biasanya per lembar per masa. Oh, jadi dia harus dapat bukti potong per bulan gitu ya? Iya, per masa tuh per bulan ya? Jadi nanti kalau misalkan kawan pajaknya kerja sampai 12 bulan, berarti nanti kawan pajak punya 12 bukti potong. Jadi tergantung berapa lama ya masa kerjanya ya? Masa kerjanya di situ. Ada juga yang mungkin di tahun pajak yang mau dilaporkan ternyata memiliki 2 bukti potong pajak karena pada saat 2023 misalnya, ternyata dari Januari sampai Juni kawan pajak bekerja di PTA, kemudian pindah ke PTB. Nah, itu harus digabungkan. Jadi tetap laporannya atas 2 bukti potong. Nanti bisa diinputkan di bagian C atas potong pajaknya yang tadi atas 2 bukti potong yang dimiliki. Jadi intinya kawan pajak wajib melaporkan seluruh bukti potong yang dimiliki. Jangan sampai ada yang terlewat kawan pajak. Nanti gimana kalau misalkan dia ini nggak nihil, kan katanya kalau pegawai itu kan mesti nihil ya. Harusnya nihil sih Kak Cici, karena kan sudah dipotong sama pemberi kerja nih, sama perusahaan. Harusnya sudah tidak ada lagi status kurang bayar ataupun lebih bayar. Nanti kalaupun misalkan kawan pajak nih statusnya nggak nihil-nihil nih, kok masih tetap lebih bayar atau kurang bayar, boleh kawan pajak nanti datang konsultasi ke KPP terdekat. Nah, untuk dibantu dalam pengisian SPT tahunannya. Mungkin ada yang salah ngisi kolom ya, biasanya Kak Fani yang nggak ngisi kolom atau salah mengisi nilainya. Kayak biasanya di bukti potong itu kan kalau yang pegawai tetap tuh suka banyak kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa jadi di situ ada kesalahan. Jadi dipastikan pengisiannya itu benar. Jadi kalau misalkan di e-filingnya itu meminta penghasilan itu, kawan pajak harus mengisi penghasilan itunya sesuai dengan yang di bukti potong gitu. Dan diperhatikan juga kolomnya. Kalau kolom itu harus yang tertulisnya penghasilan itu. Nah, tadi udah bahas pertama kita siapkan bukti potong pajak, udah dari kantor ya. Kemudian berarti yang perlu diperhatikan adalah kata sandi atau password DJP online kawan pajak semuanya nih. Mungkin sudah ini ya, ada yang nyatet kali ya, maksudnya coba dibuka-buka lagi nih kata sandinya apa sih waktu laporan SPT tahunan di DJP online, atau ada yang masih manual. Nah, nanti tinggal isi aja SPT secara manual ke kantor pajak terdaftarnya. Kalau untuk yang Evin tadi, kalau untuk yang lupa password atau lupa kata sandi DJP online, baru kawan pajak bisa mengajukan permintaan Evin kembali ke kantor pajak terdekat. Manapun bisa. Tapi ini khusus untuk orang pribadi ya kawan pajak. Kalau untuk badan tetap harus ke KPP terdaftar ya untuk permintaan Evin. Nah, sebenarnya kalau untuk permintaan Evin ini nggak wajib setiap tahunnya kawan pajak ini harus minta, karena kan Evin ini nomornya kan selalu sama. Iya. Yang terpenting kan passwordnya. Nanti boleh kawan pajak passwordnya disamakan dengan password email, boleh dengan password ya, misalkan password Facebook atau password Twitter. Yang sudah ada ya Kak Cici. Iya, ya. yang biasanya dipakai. Jadi nggak perlu ribet untuk bikin kata sandi baru sebenarnya. Karena yang penting untuk dihafalkan atau diingat itu kata sandi DJP online-nya kawan pajak semua. Bukan lagi Evinnya ya yang dihafalkan, karena Evin itu hanya kode untuk registrasi awal pada saat kita mau login di DJP online untuk laporan secara online itu tadi gitu. Jadi yang harusnya dihafalkan atau diingat itu adalah kata sandi yang kawan pajak telah buat. Jadi jangan sampai lupa dicatat ya, harusnya dicatat kapan nih, biar nanti pas datang ke KPP atau mau laporan tuh nggak bingung, ini nomor Evin saya apa kok saya pakai passwordnya nggak bisa gitu ya. Sudah dicoba nggak bisa. Nah, mohon kawan pajak untuk mengingat kembali dan menyimpan nomor Evin aja nih untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti memang kawan pajak benar-benar lupa ya. Jadi kalau tadi udah dua yang harus disiapkan ya Kak Cici ya. Jadi yang pertama bukti potong pajak, kedua kata sandi, ketiga kalau kata sandinya kawan pajak lupa berarti harus permintaan kembali Evin ke kantor pajak manapun yang terdekat dengan kawan pajak ya, secara orang pribadi. Nah, nanti tidak boleh dikuasakan gitu. Nah, lampirannya yaitu fotokopi KTP
dan NPWP kawan pajak. Cukup 2 itu aja. Nanti boleh datang ke KPP terdekat kemanapun di domisili atau tempat tinggalnya boleh. Nah, 3 hal itu tadi ya yang penting untuk pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, kalau misalkan untuk pelaporannya sendiri tetap ya masih di web yang djponline.pajak.go.id. Kalau bagi kasusnya yang kawan pajak lupa kata sandi, tinggal diklik lupa kata sandi. Jadi belum langsung login ya Kak Cici? Iya, nanti jangan lupa kata sandinya diklik dulu. Gitu. Nah. Karena suka ini ya masukin nggak bisa terus. Iya, langsung aja ya. Iya. Langsung masukin NPWP terus kata sandinya yang ngikut yang mana nggak taunya salah. Nah, itu jangan lupa diklik lupa kata sandi. Nanti kalau misalkan Bun emailnya lupa nih, email yang mau dipakai sebelumnya apa sih untuk registrasi, nanti dicentang di lupa email. Lupa email. Jadi emailnya diupdatekan kembali untuk diinputkan pada saat kawan pajak mengkonfirmasi kembali untuk pembuatan kata sandi di DJP online. Nah, ini juga untuk kawan pajak yang mungkin baru mulai bekerja ya, baru punya Ya. EVIN. Nah, nanti pada saat login DJP online itu tidak bisa langsung memasukkan NPWP. Namun harus daftar dulu. Nanti di DJP online itu juga ada menu daftar di sini. Nanti kawan pajak yang baru punya EVIN harus registrasi dulu di menu daftar itu. Nah, sama kayak misalkan kawan pajak ini mau registrasi di medsos ya. Betul. Di medsos kan kita kalau mau bikin medsos kan harus registrasi dulu. Nah, itu sama juga di DJP online juga sama seperti itu. Oke, mungkin 3 hal yang tadi kita bahas itu yang paling pokok utamanya ya harus disiapkan oleh kawan pajak. Pokoknya untuk yang pegawai tetap pasti itu dapat bukti potong pajak dari kantor dan tidak mungkin tidak ada ya. Jadi memang harus minta ya konfirmasi dulu ke pemberi kerjanya. Karena ya dasar itulah yang menjadi dasar pengisian SPT kalian itu berasal dari bukti potong pajak yang telah dibuat oleh kantor kalian. Jadi berdasarkan itulah ada penghasilan neto setahunnya, kemudian PTKP ya Kak Cici, perlu diperhatikan juga PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak di mana bisa mengurangkan atas penghasilan kena pajaknya kalian. Kalau misalkan memang kawan pajak ini ada penambahan tanggungan, misalnya penambahan anak, kawan pajak wajib konfirmasi ke pemberi kerjanya. Karena pemberi kerjanya itu yang akan menghitung sebenarnya, jadi bukan kantor pajak. Jadi kawan pajak wajib menghubungi pemberi kerjanya untuk mengganti PTKP-nya ya. Betul, mengupdatekan kembali sesuai dengan keadaan tanggungannya sebenarnya berapa nih untuk tahun 2023 yang mau dilaporkan. Nah, itu harus diperhatikan juga di bukti potong pajak karena ada beberapa kasus yang memang ditemukan kalau belum diupdatekan untuk di bukti potong pajaknya kawan pajak. Ternyata waktu 2023 tanggungannya sudah misalkan udah punya anak 2 nih, sedangkan yang di data kantor masih ada 1. Nah, itu harus perlu ada revisi bukti potong pajak. Selain itu, apalagi kita juga mau menyongsong reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan. Nah, di sini nanti mulai pertengahan tahun ya 1 Juli 2024 itu NPWP itu nanti akan berubah nih Kak Fani. Nah, sesuai dengan ini ya, standing banner yang di belakang kita tuh. Ya, jadi akan berubah menjadi NIK. NIK. Nah, ini juga untuk mendukung ya program pemerintah single identity. Jadi tidak perlu lagi kartu banyak-banyak ini kalau untuk urusan birokrasi ya. Cukup dengan NIK, nanti bisa untuk mengakses kesehatan, mengakses perbankan. Nah, makanya ini dibutuhkan validasi NIK dan NPWP khusus untuk perpajakan dan khususnya wajib pajak yang terdaftarnya itu mungkin di pertengahan tahun atau mungkin di awal tahun dulu banget ya. Karena memang kasusnya khusus untuk NPWP yang zaman dulu nih terutama ya yang masih bisa dibuatkan oleh pemberi kerja. Itu kadang datanya kan nggak valid ya Kak Fani ya. Betul. Masih banyak yang tidak menyantumkan atau tidak mengaitkan NIK-nya di pendataan NPWP kawan pajak. Jadi untuk khusus yang memiliki NPWP sudah terdaftar lama, itu biasanya NIK-nya belum ada. Nah, atau itu perlu NIK-nya atau enggak pakai NIK yang lama sebelum EKTP. Ya, atau NIK-nya sudah yang lama ya, bukan edisi yang elektronik KTP. Nah, itu kan ada perubahan tuh. Nah, itu harus diupdatekan dengan mengkonfirmasi langsung di akun DJP online kawan pajak. Nah, jadi sekalian ya Kak Cici sebenarnya ya,
pada saat kita melakukan pelaporan SPT tahunan, sekalian untuk melakukan pemadanan NIK sampai dengan data keluarga kawan pajak semuanya. Yang diupdate itu nggak hanya NIK-nya aja nih kawan pajak, tapi juga daftar keluarganya. Nah, daftar keluarganya ini nanti kawan pajak ini sesuai dengan yang ada di KK. Nah, khusus untuk yang laki-laki ya. Namun kalau untuk yang perempuan, nanti kalau misalkan dia memiliki NPP sendiri di perempuan, terus sudah memiliki suami, berarti dia datanya hanya data dirinya saja. Betul. Untuk yang kategori perempuan saja ya Kak Cici. Kalau Untuk laki-laki, untuk yang laki-laki sebagai kepala keluarga tetap datanya sesuai dengan data yang ada di KK. kartu keluarga ya Kak Cici Iya, ya. kartu keluarga. Berapa jumlah tanggungannya? Berarti hitungannya dari istri sampai dengan anak-anaknya ya. Jadi mencantumkan nama tanggungan di SPT itu yang dilibatkan dari mulai kategori istri sampai dengan anaknya. Jadi anak pertama, anak kedua, atau sampai dengan anak ketiga. Maksimal anak 3 ya Kak Cici? Kalau untuk yang bisa menjadi tanggungan tidak kena pajak itu hanya sampai anak 3. Anak ketiga. Jadi kalau yang case-nya anak lebih dari 3 tetap di K3 ya Kak Cici? Iya, tetap di K3. Di K3 ya teman-teman kawan pajak. Kemudian apalagi nih Kak Cici? Oh ya, untuk yang untuk pemadanan yang NIK ini pokoknya kawan pajak masih punya waktu banyak ya. Ini sampai dengan 1 Juli 2024. Jadi Nah, kawan ini pajak bisa mengeceknya di menu DJP online-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan pada saat kawan pajak ini buka DJP online, terus ternyata di halaman depan ini belum ada NIK-nya. Nah, berarti kawan pajak wajib validasi. Namun kalau misalkan pas dibuka nih di halaman DJP online ternyata sudah ada NIK-nya, berarti itu sudah tervalidasi. Nah, biasanya ini kalau kawan pajak yang memiliki NPWP tahun 2020 ke bawah ya, itu biasanya kan sudah tervalidasi karena pada saat pendaftaran di IREK atau pendaftaran NPWP itu sudah memasukkan NIK dan nomor KK-nya. Oke, kayaknya cukup ya pembahasan untuk podcast kali ini ya Kak Cici. Dari mulai SPT tahunan persiapannya seperti apa, kemudian pemadanan NIK yang memang nanti sampai dengan 1 Juli 2024. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan edisi Pangsi Podcast lebih seru lagi. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Saya Cici Sintamaya. Saya Tiffany Agan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.